telah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat yang mulia ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Tablighul Islamiyah yang kedua. Kita persilakan kepada Al-Habib Rayhan bin Syahid Al-Qani. Ba'alihi, waliyatabar al-masyarakat. Sallu ala Muhammad. الساعة والمكان تفضل. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, yang saya cintai, yang saya hormati segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya cintai, yang saya hormati Al-Habib Abdullah Mahdi bin Yahya, yang pada malam hari ini adalah milad Majlis Anwar bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan majlis ini majlis yang berkah. Mudah-mudahan Habib Mahdi Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, diberikan nanti keturunan yang saleh dan salehah bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan juga Al-Habib Hadi Al-Hadi, Al-Habib Fauzan Fauzi Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Rizal Al-Gadri, dan seluruh para habaib yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya anak cucu Rasulullah pada malam hari ini menambah keberkahan bagi kita semua. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Allah mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan kelak Allah mengampuni dan mengumpulkan kita bersama Sayyiduna Maulana Muhammad. Yang saya cintai, yang saya muliakan juga seluruh panitia penyelenggara daripada milad Majlis Ibn Yahya. Kita doakan mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan juga seluruh para kiai, para ajengan, para tuan guru yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Begitu juga yang saya muliakan, yang saya hormati segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan hadirin hadirat, mukminin mukminat khususnya PHB seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Sukabumi. Mudah-mudahan anda semua menjadi PHB yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada ahlu bait Rasulullah, dan mudah-mudahan senantiasa mencintai Habib Bahar bin Smith. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa juga yang saya muliakan, yang saya cintai segenap hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di ini malam Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam acara Maulid Akbar, Tabligh Akbar, Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kenikmatan, yang mana kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmatul iman, nikmatul Islam,
dan nikmat yang paling besar setelah nikmatul iman dan nikmatul Islam adalah nikmat dijadikan saya dan kalian sebagai pengikut, sebagai umat khairul anbiya, yaitu sebaik-baiknya nabi dan rasul, yaitu sebagai pengikut dan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Adam alaihi salam, Abul Bashar, yaitu bapaknya manusia, pernah merasa iri kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalian adalah umat Nabi Muhammad yang Allah nyatakan langsung di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah golongan, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Saudara-saudara, tidak ada satu umat pun dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam yang mendapatkan pujian langsung dari Yang Maha Pencipta, kecuali umat yang ada saat ini. Saya dan kalian adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua adalah umat yang terbaik, dipuji oleh Yang Maha Baik, dipuji oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian ini, keutamaan ini, kemuliaan ini membuat Nabi Adam alaihissalam menjadi iri kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam dalam sebagian kitab? Sesungguhnya aku iri kepada umat Muhammad, iri kepada umatnya Rasulullah dikarenakan 4 hal. Saudara-saudara, yang pertama yang membuat Nabi Adam alaihissalam itu iri kepada umat Nabi Muhammad, yang pertama, dulu aku berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah di dalam surga, di tempat yang penuh dengan kenikmatan, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dari tempat itu, karena perbuatan satu kesalahanku, aku dikeluarkan ke dunia ini di tempat yang hina, yang tidak ada kedamaian di dalamnya. Sedangkan umat Muhammad, sedangkan kalian semua umatnya Rasul, dimanapun anda berbuat dosa, di dunia anda berbuat maksiat, pagi, siang, sore, malam, kalian lalai, kalian ghaflah, kalian tertipu dengan urusan dunia, kalian melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan hina lain, kalian berbuat di dunia. Tetapi selama di dalam hati kalian ada kalimat dan ada cinta, kalimat la ilaha illallah, dan cinta ke hatinya kalian kepada Rasulullah, maka walaupun kalian bejat, walaupun kalian ini khianat, walaupun kalian pendosa, maka kalian nanti akan digiring ke dalam telaga Haud dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Itu yang pertama yang membuat saya iri kepada umat Muhammad. Yang kedua yang membuat saya iri kepada umatnya Muhammad, saya melakukan dosa 1 kali di dalam surga kepada Allah. Allah buka seluruh pakaianku sehingga yang terlihat hanyalah aurat-auratku saja. Sedangkan umat Muhammad, mereka bermaksiat di dunia dalam keadaan telanjang, mereka lupa kepada Allah, mereka mabuk, mereka berzina dalam keadaan telanjang, tidak punya malu kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan pakaian untuk menutupi aurat dan tubuh mereka. Itu yang membuat aku iri kepada umatnya Muhammad. Kemudian kemuliaan umat Muhammad yang ketiga yang membuat aku iri kepada umat Muhammad. Kalau dulu aku berbuat maksiat kepada Allah, aku dijauhkan dengan istriku Hawa, sampai-sampai di dalam kitab disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tidak mengangkat kepalanya karena malu berbuat dosa selama 300 tahun. Siti Hawa dan Nabi Allah Adam menundukkan kepalanya, berderai air matanya karena melakukan dosa 1 kali kepada Allah selama 200 tahun lamanya. Saudara-saudara, dipisahkan oleh Allah dengan istrinya Hawa. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan kalian, pagi, siang, sore, malam berbuat dosa kepada Allah. Tidak ada salah satu pun di antara kita yang dipisahkan dengan saudara, dipisahkan dengan istri, dipisahkan dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kemuliaan yang diberikan kepada Muhammad, kepada umat Muhammad, sehingga membuat aku iri kepadanya, bahwasanya aku melakukan dosa kepada Allah.
dan taubatku diterima oleh Allah hanya di kota Mekah saja, bukan di tempat-tempat yang lain. Tetapi umatnya Muhammad, dimanapun mereka melakukan dosa, dimanapun mereka memohon ampun, istitabah, meminta pertobatan kepada Allah, taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, menyesali perbuatan dosanya, dimanapun mereka mengangkat tangannya meminta ampun kepada Allah, pasti diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 kemuliaan umat Muhammad yang membuat aku iri, kata Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalian adalah sebaik-baiknya umat, kalian adalah semulia-mulianya umat. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah, berterima kasihlah kalian kepada Allah, karena Allah telah menakdirkan kalian sebagai pengikut, sebagai golongan yang dicintai oleh Allah, bukan karena ibadah kalian, bukan karena tahajud, bukan karena sholat malam kalian, tapi karena kalian mempunyai ikatan. Apa ikatan itu? Kalian menjadi umat yang terbaik, umatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini melalui wasilah, melalui perantara, yaitu milad Ibn Yahya sekaligus tabrik akbar Maulid Nabi Muhammad. Ini sebagai bukti bahwasanya kita berterima kasih kepada Rasulullah, berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak menghadiri majlis-majlis atau peninggalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun min itqi alfi raqabah, khairun laka min itqi alfi raqabah. Bersabda Rasulullah, manusia yang mulia, apa-apa yang keluar dari lisannya pasti benar dan pasti mulia. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, dudukmu di majlis ilmu, hadirmu di majlis ilmu, dudukmu di majlis ilmu sesaat saja, 1 jam saja, hanya beberapa saat, beberapa waktu. La tamassu qalaman, engkau tidak memegang pena di dalam majlis tersebut. Wala taktubu harfan, engkau tidak mencatat 1 huruf pun dalam majlis tersebut. Khairun laka, itu lebih baik bagimu, itu lebih agung bagimu, itu lebih mulia bagimu, min itqi alfi raqabah, dibandingkan engkau memerdekakan 1000 orang budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karpet-karpet yang engkau duduki pada malam hari ini, lantai-lantai yang engkau duduki malam hari ini, tempat-tempat yang engkau duduki malam hari ini, demi Allah saya bersaksi dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka saya bersaksi tempat yang kamu duduki pada malam hari ini lebih mulia daripada kursi presiden sekalipun. Kenapa menjadi mulia? Karena tempat yang engkau duduki untuk memuji manusia yang mulia, presiden sejagat alam semesta, yaitu presiden umat, presiden seluruh manusia dan bangsa adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Oleh karena itu saudara-saudara, dudukmu pada malam hari ini lebih mulia daripada duduknya seorang pejabat di kursi jabatannya. Saudara-saudara, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini engkau tidak hanya duduk di majelis ilmu saja, tetapi engkau diajak untuk dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan orang-orang saleh, sebagaimana di dalam hadis yang sudah masyhur disampaikan. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man jalasa aliman faka'annama jalasani, man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjabat tangan dengan ulama, mencium tangannya ulama, mencium tangannya kiai, ajengan, habaib, faka'annama safahani, maka seakan-akan orang tersebut mencium tanganku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk dengan ulama, duduk dengan ajengan, duduk dengan orang saleh, duduk dengan kiai, duduk dengan habaib,
faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan sama duduk denganku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumal qiyamah, dan orang yang duduk denganku di dunia akan aku dudukkan nanti di yaumil qiyamah bersamaku. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk dengan Rasulullah itu tidak mudah, butuh bukti, butuh pengorbanan. Makanya saudara-saudara, saya yakin dengan hadirnya Anda semua, dengan hadirnya antum semua pada malam hari ini telah membuktikan bahwasanya antum semua yang hadir telah membuktikan bahwasanya Anda, bahwasanya kalian mencintai Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama Sayyiduna Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diajak bersolawat kepada Nabi Muhammad, diajak untuk memuliakan Nabi Muhammad. Sebagaimana saudara-saudara kalian membaca maulid, membaca tolak al-badru, membaca qasidah, sebagaimana disebutkan di dalam suatu qasidah disebutkan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak pernah memuji Nabi dengan syairku, aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak pernah mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi terpuji, syairku yang menjadi agung karena mengagungkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena syairku yang menjadi agung, mulia, sempurna karena telah mengagungkan, menyempurnakan, memuliakan Sayyiduna Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, kalau kalian tidak mengenal Rasulullah, kalau kalian anak-anak muda tidak dekat dengan Rasulullah, tidak dekat dengan warisannya Nabi Muhammad. Siapa warisan Nabi Muhammad? Ulama, habaib, ajengan, orang soleh, dan juga majlis-majlis ilmu. Itu adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan kepada anak muda khususnya yang ada di Sukabumi dan seluruh tanah air Indonesia, jadilah kalian anak-anak muda Nabi Muhammad, jadilah kalian pejuang-pejuang Nabi Muhammad, jadilah kalian orang-orang anak muda yang mengibarkan perjuangan Nabi Muhammad, bendera perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian anak-anak muda yang tumbuh dengan Al-Quran, yang tumbuh dengan didikan Al-Quran, yang tumbuh dengan didikan para ulama. Saudara-saudara, mereka orang-orang yang ingin menghancurkan agama, mereka orang-orang yang ingin menghancurkan negara. Mereka tidak langsung menghancurkan agama dan negara ini secara langsung, tetapi mereka hancurkan anak-anak mudanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, hei anak-anak muda, jangan kau kosongkan hatimu dari Al-Quran. Sebagaimana saudara-saudara dulu pernah berkumpul sekelompok pendeta, segerombolan pendeta berkumpul, kemudian pendeta yang paling tua berkata bahwasanya dia mengambil Al-Quran, kemudian dia berkata, selama Al-Quran ini, selama kitab ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka selama itu juga umat Islam tidak akan bisa dihancurkan. Kemudian datang pendeta yang lebih muda, dia ambil itu Al-Quran, dia injak-injak itu Al-Quran, supaya Al-Quran ini tidak lagi dekat dengan orang Islam. Apa kata pendeta yang lebih tua ditegur? Bukan begitu caranya untuk menghancurkan Islam, bukan begitu caranya untuk mencabik-cabik perkumpulan persatuan umat Islam. Justru kamu menjatuhkan Al-Quran, kamu menyopek Al-Quran, kamu menghina dan merendahkan Al-Quran, akan menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana kasus Ahok, Ahok menistakan Al-Quran, umat Islam bukannya malah bercerai-berai, tetapi umat Islam malah bersatu. Betul? Bukan begitu caranya untuk menghancurkan Islam. Lalu bagaimana kata pendeta yang muda tadi? Kau keluarkan itu Al-Quran dari hati umat Islam, keluarkan Al-Quran dari otak-otak mereka, keluarkan Al-Quran dari kehidupan mereka sehari-hari. Kalau Al-Quran keluar dari kehidupan mereka, Al-Quran sudah tidak dibaca lagi, Al-Quran tidak dijadikan pedoman lagi, maka umat Islam mudah untuk kita hancurkan. Oleh karenanya saudara-saudara, wasiat saya yang terakhir sebelum saya tutup tausiah saya
Maka saya ingatkan, wahai pemuda-pemudi Islam, teruslah engkau dekatkan Al-Quran. Dekat itu Al-Quran dalam sanubarimu. Amalkan Al-Quran, pegang itu Al-Quran. Dan wasiat saya yang terakhir, dekati ulama, muliakan Rasulullah, agungkan pewaris Nabi Muhammad. Siapa mereka? Ulama dan para habaib, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Mereka yang ingin Indonesia agama ini hancur. Semuanya bisa mereka beli, semuanya bisa mereka hancurkan. Bahkan saudara-saudara, negara ini tidak punya hutang budi. Negara ini tidak pernah berterima kasih kepada perjuangan para ulama. Betul? Betul? Dulu yang berjuang untuk negara, yang berjuang untuk Indonesia, mereka bukan yang berdasi, mereka bukan yang berpangkat, tetapi yang berjuang untuk Indonesia, yang berjuang untuk tanah air supaya Indonesia merdeka adalah ulama dan santri. Betul? 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 Oleh karenanya saudara-saudara, makanya saya nasihatkan kepada pejabat-pejabat, kepada aparat-aparat, jangan bisanya cuma nangkep para ulama. Betul? Jangan bisanya cuma kerangkeng besi ulama saja. Betul? Tangkap juga tuh yang menghina ulama Abu Janda. Betul? Tangkap juga Ade Irwanto. Betul? Tangkap juga kasus yang baru Sukmawati. Betul? Betul? Saya mau tanya orang-orang pemuda yang ada di Sukabumi dan seluruh yang hadir, Sukmawati menghina Nabi kita itu, kamu sakit hati atau tidak? Kompang sakit hati atau tidak? Sakit hati atau tidak? Dalam hari ini kita didudukkan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Betul? Untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Betul? Untuk memuliakan Nabi Muhammad. Betul? Saudara-saudara, kamu tahu bulan purnama? Tahu bulan purnama? Jawab yang keras. Tahu bulan purnama? Tahu bulan purnama? Bulan purnama agung tidak? Agung tidak? Bulan purnama kelihatannya indah, tahu tidak? Indah, tahu tidak? Bulan purnama yang indah, yang agung, yang menawan. Kalau sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad, bulan purnama itu redup karena kemuliaan dan keindahan wajah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kabar-kabar yang baru. Ada si gondrong. Tahu si gondrong? Tahu si gondrong? Nabi Muhammad rebes. Nabi Muhammad itu sakit mata. Saya mau tanya, yang gondrong ngomong begitu kacau tidak? Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Ada lagi gigi tikus Sukmawati. Betul? Yang berjuang di abad ke-20 Soekarno apa Nabi Muhammad? Sukmawati bilang begituan, kasusnya udah banyak tapi tetap tidak ditangkap. Adil tidak? Jawab yang keras. Adil tidak? Adil tidak? Dulu menghina cadar. Betul? Dulu menghina azan. Betul? Lagi-lagi pemerintah bungkam. Betul? Lagi-lagi pemerintah diam 1000 bahasa. Betul? Lama-kelamaan mulutnya yang bau comberan. Ngomong lagi. Coba kamu tanya sama orang-orang yang baru hijrah, lebih mulia mana Al-Quran dengan Pancasila? Saya tanya, Al-Quran sama Pancasila mana yang lebih bagus? Mana yang lebih mulia? Pancasila itu bikinan manusia, ciptaan manusia. Kalau Al-Quran bikinan zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu. Jadi saya tanya, mana yang lebih mulia, Pancasila atau Al-Quran? Jawab yang keras. Al-Quran apa Pancasila? Sukmawati yang mengira Al-Quran kurang ajar tidak? Jawab yang keras, gak usah takut. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bajingan tidak? Biadab tidak? Habib Rehan dilaporkan provokasi umat. Begitu. Tidak begitu. Kemarin saya dapat kabar dari teman-teman, khususnya Habib Mahdi. Habib, acara kita mau digembosin, Bib. Acara kita mau dipermasalahin, Bib. Acara kita mau ditunda. Acara kita mau diberhentiin, dihalang-halangin. Saya bilang sama Habib Mahdi, Habib, kalau ada apa-apa Habib Mahdi jangan ikut campur. Saya yang ceramah, saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara-saudara.
Saya bilang sama hati, demi Allah saudara-saudara, saya bukan singa sirkus, bukan cuman jago di Pontianak saja. Di mana saya turun saudara-saudara, di mana saya menyampaikan kebenaran, di mana saya tausiah saudara-saudara, jangankan diancam, jangankan pengen digagalin saudara-saudara, di mana saya ceramah, di mana saya sudah pegang mic, apapun resikonya, apapun tantangannya, sampai saya bilang kepada saya punya istri, saya bilang kepada saya punya abah, kalau saya sudah keluar dari rumah, saya sudah keluar untuk menyampaikan ajaran Nabi, untuk menyampaikan kebenaran. Demi Allah, saya tidak akan keluar pantang mundur walaupun saya mati saudara. Saya bukan singa sirkus. Saya 8 kali pengen ditangkap di Polda Kalimantan Barat saudara. Saya bilang, saya bukan singa sirkus. Di mana saya tampil, di mana saya menyuarakan kebenaran, saya tidak akan mundur apapun yang terjadi. Oleh karena itu, hei anak-anak muda Sukabumi, kalian pemuda-pemuda Islam yang ada seluruh Kalimantan, yang ada seluruh Indonesia, jangan berhenti, jangan mundur. Oleh karena itu, kalian yang selalu cinta kepada habaib, yang selalu cinta kepada ulama, jangan pernah mundur untuk menyuarakan kebenaran. Betul? 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 Saudara-saudara, ingat wasiat guru kita, ingat sama-sama wasiat idola kita, ingat wasiat guru kita, wasiat bersama idola besar kita, guru kita yang mulia Al-Habib Bahar bin Smith. Jangan pernah mundur. Sir walah takif, sir walah takif, maju terus, jangan berhenti, maju terus, jangan kapok. Sir walah takif, anak-anak PHB di seluruh Indonesia, anak-anak PHB yang ada di Sukabumi, jangan berhenti, jangan pernah berhenti, jangan berhenti, walaupun harus berhenti, berhenti kita latih, untuk kita takut saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Semuanya pemuda-pemudi Sukabumi siap bersatu, siap bersatu, siap bela ulama, siap bela ulama, siap hancur, siap binasa. Kalau bela ulama ntar ditangkap sama polisi, kalau bela Habib Mahdi ntar ditangkap sama polisi, cinta Habib Bahar ditangkap sama polisi. Maju terus, maju terus, maju terus. Kalau kita cinta ulama, cinta Habib Rizik, cinta Habib Bahar, Habib Hanif, ntar kita digembosin perjuangannya. Maju terus. Saya tanya pemuda-pemudi, maju terus. Pemuda-pemudi Sukabumi, maju terus, maju terus. Anak-anak PHB maju terus, maju terus. Ntar dibuang ke laut, maju. Ntar dibuang ke laut, maju, maju. Siap mati, nanti dipotong, maju terus. Nanti disembelih, maju terus. Nanti masuk penjara, nanti masuk penjara. Habib Mahdi masuk penjara. Nanti orang yang bela habaib masuk penjara, siap masuk penjara. Kalau ada polisi yang pengen gagalin acara ulama, siap kita perangi saudara, siap kita perangi saudara. Anak muda Sukabumi siap perang, siap perang, siap ikut komando Habib Rizik, siap ikut komando Habib Bahar, siap hancur, siap binasa, siap mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, apapun yang terjadi kepada saya nanti, saya tidak akan pernah mundur saudara. Kemarin saya dapat laporan juga, hati-hati Habib kalau ceramah di luar Kalimantan Barat, karena Habib keluar dari lingkup Kesultanan Gadriah Pontianak. Saya bilang, saya bukan singa singa sirkus saudara. Di mana saya tampil, di mana saya menyampaikan kebenaran, saya tidak akan pernah tunduk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin.
inda sultanin jair. Jihad yang paling baik, jihad yang paling utama adalah jihad menyampaikan kebenaran, bukan mengangkat pedang saja. Jihad yang paling baik, jihad yang paling bagus, jihad yang paling mulia adalah kamu menyampaikan kebenaran kepada siapa? Kepada para pemimpin dan penguasa yang zalim. Oleh karena itu, anak-anak muda Sukabumi dan seluruh anak-anak muda Islam yang ada di seluruh tanah air Indonesia, sampaikan kebenaran walaupun lidahmu harus dipotong. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan sampai kita mundur di dalam memperjuangkan agama. Betul? 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 Saudara-saudara, disebutkan di dalam suatu hadis, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal kabiri 'alal jamri. Orang akan datang kepada zaman umatku, kepada manusia satu zaman yang mana mereka bersabar untuk urusan agama, bersabar untuk urusan Allah Subhanahu wa taala, kal qabiri 'alal jamri, bagaikan menggenggam batu bara, menggenggam bara api. Saudara-saudara, Anda berjuang bersama ulama, berjuang bersama Habib Rizik, Anda pasti dicaci dimaki. Betul? Pasti dimusuhi, dicaci dan dimaki. Betul? Pasti diasingkan. Betul? Tetapi saudara-saudara, walaupun kita dicaci maki, walaupun kita diasingkan, walaupun kita dimusuhi, demi Allah, kami pemuda-pemudi yang ada di Sukabumi khususnya dan seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, demi Allah, jikalau menggenggam batu bara itu panas di dalam membela Allah, di dalam membela Rasulullah, di dalam membela ulama, jangankan memegang batu bara api, walaupun nyawa akan saya pertaruhkan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Siap bela Nabi, siap bela Habib Rizik, siap dukung Habib Bahar, siap berjuang bersama beliau, siap mati, siap hancur. Allahu Akbar. Oleh karena itu, kami pemuda-pemuslim, pemuda-pemudi muslim yang ada di Sukabumi, kami mengutuk keras yang bernama muafik menghina Nabi Muhammad. Betul? Betul? Yang menghina Nabi Muhammad, si Sukmawati, kita mengutuk berat. Betul? Oleh karena itu, hati-hati kepada penegak hukum, tolong tindak lanjutin supaya jebloskan mereka berdua ke dalam penjara. Setuju? 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 Siap jebloskan Sukmawati muafik ke penjara? Siap jebloskan muafik ke penjara? Betul? Betul? Saudara, ada yang nakut-nakutin, ngancem-ngancem. Udah orang salah menghina Allah, menghina Nabi, saya akan membela Gus Muafik walaupun saya harus mati. Tahu nggak si Loreng? Tahu si Loreng? Orang salah dibela-bela, orang salah menghina Nabi Muhammad, mereka bela sampai mati-matian. Betul? Betul? Saya mau tanya, yang bela bodoh tidak? Goblok tidak? Tapi nanti kalau diladenin sama umat Islam, ciut itu. Betul? Saya akan menjaga Gus Muafik. Kalian loreng-loreng, kalian yang keluar dari NU, yang keluar dari Aswaja, jikalau kalian membela, rela mati membela Gus Muafik, kami pemuda-pemudi Sukabumi akan jauh lebih rela mati untuk membela Rasulullah. Pemuda-pemudi Sukabumi kalau diajak perang, membela apa melawan orang-orang loreng, siap atau tidak? Siap atau tidak? Betul. Ntar kalau sudah suruh perang lari pada kabur. Betul ini? Betul. Siap mati untuk Rasul, siap mati untuk Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Kalau musuhnya banyak bagaimana? Kawan jangan. Musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Pakai water cannon. Musuhnya pakai water cannon. Lawan. Musuhnya ribuan. Musuhnya ribuan. Musuhnya ribuan. Yang menghina Nabi ribuan. Lawan terus. Lawan terus. Mana suara PHB, lawan terus. Lawan terus.
Siwala takif, setuju? Setuju? Kalau musuhnya pakai granat, lawan terus, lawan terus, lawan terus. Betul, betul, betul. Musuhnya pakai AK-47, pakai bom. Nanti kamu mati, nanti kamu dibunuh, nanti kamu dicincang, nanti kamu ditolong. Betul, betul. Siap tegak berdiri, siap tegak berdiri. Angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup PHB, hidup ulama, hidup kiai, hidup Habib, hidup PHB Sukabumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pernah mundur, betul? Jangan pernah mundur, betul? Berjuang mati, tidak berjuang mati, betul? Berjuang mati, tidak berjuang mati, betul? Berjuang mati, tidak berjuang mati, betul? Habibnya kalau ceramah keras, Habib radikal, Habib intoleran. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kamu lihat saudara-saudara, kita yang mayoritas di negara Republik Indonesia tidak pernah menindas yang non-muslim, betul? Tidak pernah menindas yang tidak minoritas, betul? Pernah enggak orang sini menghina atau menendang, membunuh orang-orang yang non-muslim? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Saya mau tanya, Islam itu cinta damai atau tidak? Cinta damai atau tidak? Santun atau tidak? Santun atau tidak? Kita nggak pernah cari ribut, pernah cari masalah, betul? Betul? Tapi akhir-akhir ini kita ini diperdengarkan, dipertontonkan atas pembantaian saudara-saudari muslim kita di Uighur, betul? 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 Saudara-saudara ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min kal jasadil wahid fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma." Perumpamaan orang Islam, perumpamaan orang mukmin di dalam mengasihi, di dalam menyayangi, di dalam saling memperhatikan bagaikan satu jasad yang mana jikalau salah satu dari anggota jasad atau anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, muslim yang ada di Indonesia, walaupun kita beda bahasanya dengan muslim yang ada di Cina, tetapi mereka adalah saudara kita, betul? Betul? Walaupun negaranya beda, mereka adalah saudara kita, betul? 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 Walaupun bahasanya beda, mereka juga saudara kita, betul? Karena kita dipersatukan, dipersaudarakan dengan kalimat La ilaha Muhammadur. Berarti kita saudara atau bukan? Yang keras, saudara atau bukan? Saudara atau bukan? Cinta mereka atau tidak? Sayang mereka atau tidak? Saudara-saudara, tapi pemerintah kita di Indonesia seakan-akan buta terhadap kejadian kebiadaban yang telah diperlakukan Cina komunis yang ada di Uighur, betul? Pemerintahnya kebanyakan makan uang Cina sih, betul? Betul? Makanya sipit buta itu matanya, betul? Betul? Makanya saya minta kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh aparatnya untuk mengambil sikap yang tegas dan mengecam perbuatan biadab yang dilakukan oleh Cina komunis kepada saudara-saudari muslim kita, betul? 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 Dan saya ingatkan kepada pemerintah, jikalau penindasan ini terus-terusan terjadi kepada saudara muslim kita, jikalau penindasan ini terus-terusan terjadi kepada muslim saudara kita di Uighur, maka jangan salahkan kalau umat Islam, jikalau mereka terus-terusan memperkosa perempuan-perempuannya, mereka membunuh anak kecil, mereka membunuh pemuda-pemudinya, mereka disembelih, perempuannya diperkosa.
Jikalau pemerintah tidak mengambil tindakan yang tegas, maka jangan salahkan kami, karena umat Islam yang ada di Indonesia akan bangkit melawan. Kami hancurkan Cina-Cina yang ada di Indonesia, saudara-saudara. Siap usir Cina komunis, siap usir Cina TKA. Betul, betul. Takbir, takbir. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum saya tutup tausiah saya ini, ingat saudara-saudara, ingat, jangan jauh dari ulama. Setuju? Jangan jauh dari ulama. Setuju? Jangan jauh dari habaib. Setuju? Jangan jauh dari ajengan. Setuju? Jangan jauh dari kiai. Setuju? Jawab yang keras. Setuju? Setuju? Siap dekat habaib, siap dekat habaib, siap dekat ulama, siap dekat ajengan, siap bersatu, siap bersatu. Betul? Saudara-saudara, terakhir saya sampaikan kepada pihak-pihak yang ingin menangkap saya, kalau ada yang berminat silakan tangkap, gak usah sungkan-sungkan. Betul? Betul? 1001 orang di penjara, satu habaib di penjara untuk bela Islam, maka saksikanlah besok akan lahir ribuan habaib yang akan bangkit menyuarakan Islam di Indonesia, saudara. Takbir, Allahu Akbar. Satu ajengan, satu kiai ditangkap karena bela Islam, besok akan lahir ajengan, akan lahir ulama, akan lahir kiai yang akan bangkit untuk membela Islam di tanah Indonesia, saudara. Kira-kira orang Islam siap bangkit atau tidak? Bangkit atau tidak? Takbir. Saudara-saudara, banyak keluhan orang begini, Habib jangan keras-keras ceramah, Habib masih muda nanti ditangkap. Habib jangan keras-keras, nanti Habib di penjara, nanti Habib masuk sel, nanti Habib di kerangking besi. Saudara-saudara, saya bersumpah untuk tanah air Indonesia, saya bersumpah untuk tanah air, untuk merah putih, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga jangankan dikerangking, jangankan dibunuh, jangankan diracun, mati bersembah darah, kami akan terus bangkit melawan kesalahan di tanah Indonesia, saudara-saudara. Umat Islam siap bersatu, siap bersatu, PHB siap bersatu, pemuda Sukabumi siap bersatu, siap dukung ulama, siap dukung ulama, semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Sebelum kita baca doa, kita lagu Mas Aksi Bela Islam. Setuju? Juga lagu Mas Pembela Rasulullah. Setuju? Setuju. Siap kencangkan suaranya, siap nyanyi prajurit, jadi prajurit Rasulullah. Siap, siap. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prajurit pembela, yang kencang suaranya. HP-nya hidupkan, HP-nya. Satukan hati yang kencang. Hidupkan mata, lawan dia sampai berdarah. Anak PHB-nya negara tercinta kematian. Ulah harganya semua maju, ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Suaranya walau harus melangkah, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Lebih kencang. Wahai para pemudi, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama.
kompak maju. Ayo terus maju. ABC. Bagi anak bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama, Wahai prajurit, membela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. walau harus Langkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Wahai para pejuang Kita wahai para singa, bangunlah musuh sudah di depan mata, lawanlah kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. semuanya maju. Ayo terus maju. ABC bagi anak bangsa, kami berjanji demi Allah, Rela binasa demi agama, wahai prajurit, membela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Al-Quran iman Kami Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, lebih kompak, lebih keras lagi. pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. aksi bela Islam. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Sekali lagi, Al-Quran iman Kami Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. aksi bela Islam, Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. aksi bela Islam. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya pemuda pemudi yang ada di Sukabumi, semuanya siap bersatu, siap bela ulama, siap bela Rasulullah, siap mati untuk ulama, siap mati untuk imam besar, siap mati untuk Habib Bahar, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Habib Rizik. Allahu Akbar. Sebelum ditutup, ini ada pengumuman sedikit. Ini ada dari Pondok Habib Bahar jual air untuk keperluan santri. Jadi entar tolong bagi jamaah yang mau mengambil berkah ini, sudah dibacakan hizib, sudah dibacakan rotib, sudah dibacakan doa oleh Habib Bahar bin Siwid dengan wirid-wirid salafun saleh yang semuanya sudah termaktub dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bisa dapat dawa likulli da, syifaun likulli da, obat bagi seluruh penyakit insyaallah. Makanya nanti kalau ada yang mau beli silakan untuk keperluan pondok, untuk membantu kebutuhan
Tajul Alawiyin Pondok Habib Bahar. InsyaAllah bisa langsung koordinasi dengan Habib Mahdi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.